Pagi. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Gimana, Esther? Oh, Udah selesai ininya, presentasi? ah, tinggal tunggu jadwal dari dosen sih Pak. Oke, semoga lancar. Amin, makasih Pak. Eh, Mungkin kita udah bisa mulai kali ya Pak, langsung mulai Pak. Nah, baik ya Pak. Eh, Pak, saya izin bertanya Pak. Saya udah mulai masuk pertanyaan ya Pak. Oke, silakan. Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama, apakah perusahaan apakah perusahaan telah memiliki dokumen KA Andal, ANDAL, serta RKL, RPL yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang. Sudah dong pastinya. Kalau kita di pertambangan batu bara, setiap ada izin operasi, pasti diawali dengan perizinan-perizinan lingkungan. Mulai dari perencanaan itu kan adalah KA Andal ya. Dari KA Ya. Andal itu dilihat dari feasibility study-nya, FS-nya. Nah, kemudian dari FS, kemudian andal, kemudian eh, dari pemeriksaan, pengecekan di lapangan, kemudian melihat kondisi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, itu bisa kita menilai apa yang harus dilakukan. Dan itu tertuang di dalam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Atau di dalam AMDAL itu ada matriks namanya RKL RPL. Nah, disitulah kewajiban eh, perusahaan untuk melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan. Gitu. Baik. Ah, Lanjut ya Pak ke pertanyaan yang kedua. Saya izin bertanya Pak, perizinan apa saja yang sudah dimiliki perusahaan dalam mendukung kegiatan pertambangan? Kalau perizinan yang pertama pasti ada izin lingkungan untuk memastikan kegiatan pertambangan itu sesuai dengan kegiatannya dan dilakukan pengelolaan dan pemantauan sehingga di awal kita melakukan sebelum melakukan kita memiliki rona awal kondisi lingkungan di sekitar area proyek gitu ya. Kemudian setelah ada izin lingkungan itu juga ada izin operasi produksi. Kemudian eh, ada juga izin eksplorasi. Nah, kemudian juga kalau di lingkungan itu selain dengan adanya izin lingkungan atau persetujuan lingkungan dibarengi dengan perizinan-perizinan eh, untuk air limbah ya. Itu kalau bahasanya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 ada namanya persetujuan teknis pembuangan air limbah, kemudian aja ada persetujuan teknis emisi, kemudian juga ada rincian teknis pengelolaan TPS limbah B3, kemudian juga ketika ada atau kondisi tapak proyek itu berada di dalam izin pinjam pakai kawasan hutan, artinya kita perusahaan diwajibkan untuk mengurus PPKH-nya. Tetapi kalau dalam tapak proyek
di luar dari kawasan hutan, artinya ada area penggunaan lain itu diwajibkan juga membuat PKKPR namanya. Itu adalah apa ya, perizinan peruntukan kawasan. Artinya di dalam area tersebut kita mengkonfirmasi kepada pemerintah, bisa itu melalui ATR BPN ataupun PUPR, memastikan Pak bahwa area tapak project di luar dari eh, izin pinjam pakai kawasan hutan, seperti itu. Kemudian juga untuk perizinan-perizinan lain masih banyak, tetapi rangkumannya eh, bisa masuk di dalam AMDAL, izin lingkungan, kemudian izin operasi, gitu, Esther. Oh, jadi perizinannya sangat lengkap ya, Pak. Iya dong. Kalau kalau nggak lengkap, nggak mungkin operasi kita. Gitu. Betul. Oke, Pak. Lanjut pertanyaan ketiga, bagaimana prosedur yang dilakukan apabila terdapat perubahan rencana kegiatan atau perluasan wilayah tambang? Oke. Jadi di seberjalannya proyek eh, pasti kita sudah merencanakan, baik itu eh, short term, mid term, dan long term. Itu biasa dilakukan oleh main plan ya. Tetapi ada andil dan kerjasama, kolaborasi antar departemen. Semua departemen sangat penting eh, itu untuk melihat bagaimana, apakah dengan yang di dalam dokumen perizinan, baik itu izin lingkungan, kemudian izin operasi, masih sesuaikah dengan pelaksanaan sampai dengan saat ini. Jika ada perubahan-perubahan, contoh misalnya, eh, ternyata di sekuen tambangnya, oh ini masih bisa dilakukan atau ada potensi cadangan ya batu bara dan bisa ditambang. Nah, itu juga bisa menjadi perubahan sehingga kita perlu melakukan adendum ya. Kalau di persetujuan lingkungan itu namanya adendum, adendum AMDAL. Nah, apakah perubahan tersebut juga sudah tercapture di dalam feasibility study atau eh, belum? Nah, kalau memang belum, artinya kita mulai perbaikan adendumnya mulai dari feasibility study, kemudian juga persetujuan lingkungan atau AMDAL, sampai dengan eh, perubahan perizinan, operasi, izin operasi. Seperti itu. Baik, Pak. Nah, lanjut Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan telah menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang sesuai ketentuan yang berlaku? Pastinya, jaminan reklamasi dan pasca tambang itu diminta ketika kita akan mengajukan perpanjangan. Contoh misalnya, periode penambangan saat ini kan dia per 10 tahun. Jadi misalnya kita mulai menambang tahun 2010. Akhirnya artinya akan habis di tahun 2020. Nah, di sebelum tahun 2020 secara peraturan menyampaikan selambat-lambatnya adalah 3 bulan. Tapi sebaik-baiknya adalah 1 tahun sebelum masa atau izin operasi berakhir. Itu dilakukan perbaikan dan pengajuan. Termasuklah adalah jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Jaminan reklamasi itu adalah periodenya per 5 tahun, sehingga kita wajib menyampaikan bagaimana perencanaan reklamasi di tahun yang akan datang, di 5 tahun yang akan datang. Termasuk juga rencana pasca tambang, walaupun memang setelah nantinya, setelah tahun 2020 sampai 2030, terdapat perubahan-perubahan tadi. Nah, itu sebagai syarat awal untuk pengajuan perpanjangan adalah jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Hmm, baik Pak. Nah Pak, terus lanjut.
Apakah izin pengolahan limbah dan pembuangan air limbah perusahaan masih berlaku dan diperbarui secara berkala? Betul. Untuk saat ini di PT Kuansing Inti Makmur eh, ada semua kondisi. Contoh, jika ada area settling point yang akan diajukan, itu sedang dikaji dan dilakukan penyusunan dokumen persetujuan teknis pembuangan air limbah ke badan air. Kemudian juga ada perizinan air limbah ataupun IPAL domestik yang sudah ada sebelum tahun 2000 PP tahun 2021, di mana di dalam PP 22 tahun 2021 menyampaikan ketika perizinan lingkungan sudah dimiliki oleh perusahaan, artinya perusahaan diwajibkan untuk melakukan integrasi dengan catatan tidak ada perubahan baik itu metode, kapasitas, dan teknologi. Tetapi ketika ada perubahan kapasitas, teknologi, dan metode, perusahaan diwajibkan menyusun kembali kajian teknis atau persetujuan teknis sehingga akan diajukan menjadi persetujuan teknis pembuangan air limbah ke badan air atau ke badan sungai baru seperti itu. Baik, Pak. Iya, Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan sama teman-teman saya, Pak. boleh, silahkan. Baik, Esther. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Pak. Saya Iska Rahmawati, Pak, mahasiswa dari Universitas Trisakti. Ya, salam kenal, Aiska. Baik, Pak. Uh, Masuk, Pak, pada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Uh, Bagaimana perusahaan ini menentukan wilayah studi AMDAL ini? Sorry, gimana? Bagaimana perusahaan menentukan wilayah studi AMDAL ini, Pak? Menentukan wilayah studi AMDAL. Oke, jadi secara perencanaan kita di internal sudah mengetahui luasan area yang akan dilakukan penambangan atau bisa disebut konsesi. Nah, kita kan dari perusahaan biasanya mengajukan permohonan untuk melakukan kegiatan penambangan. Mulai dari kalau di bawah tahun 2010 itu eh, kondisi ataupun tapak proyek ataupun kawasan yang sesuai dengan peruntukannya tadi, contoh misalnya area apel ataupun PPKH itu dikonfirmasi oleh eh, pemerintah itu berdasarkan ATR BPN atau PUPR. Nah, di situ terlihat ada misalnya suatu area, oh ini kegiatannya adalah eh, untuk perkebunan, kehutanan, ataupun pertambangan, seperti itu. Nah, dari situ barulah dari perusahaan bisa menentukan eh, area studinya untuk melakukan kajian, baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya, serta dengan lingkungan. Itu. Baik, Pak. Uh, Setelah itu, dampak penting apa saja sih, Pak, yang sudah diidentifikasi? Kalau dampak penting pastinya mulai dari ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, pendidikan, dan banyak semua aspek itu dilakukan kajian. Sehingga kita sebagai perusahaan memiliki database zona awal sebelum ada kegiatan pertambangan ataupun kegiatan proyek dan proses saat operasional bagaimana, kemudian juga pasca. Sehingga kita nanti di akhir proyek kita bisa mengetahui apa sih dampak penting yang menjadi nilai positif
kalau kita bicaranya terkait dengan lingkungan ataupun AMDAL, itu ada dampak penting, eh, apa, dampak yang positif dan dampak yang negatif. Tidak bisa kita berbicara hanya dampak, tapi kalau di lingkungan ada dampak positif, ada dampak negatif seperti itu. Baik, Pak. Mungkin lanjut, Pak. Apakah mempertimbangkan dampak kumulatif ya, Pak? Tentu pasti kita pasti melakukan ada dampak kumulatifnya. Bagaimana caranya mengukurnya adalah dengan kita memiliki baseline, kemudian di berjalan waktu project, kita juga melakukan pengelolaan dan pemantauan, sehingga bisa kita ketahui, kita bisa tentukan thresholdnya, sehingga kita bisa mengendalikan apakah itu upaya mitigasi, apakah itu upaya eh, perbaikan ataupun yang lainnya. Lalu bagaimana, Pak, resiko banjir, longsor, dan erosi yang dikaji itu? Kalau untuk resiko banjir, pastinya juga kita melihat berdasarkan kondisi lokasi. Contoh tadi, eh, ketika kita akan melakukan kegiatan, kita mengetahui area tersebut sebagai apa. Artinya misalnya area penggunaan lain, biasanya itu adalah kondisi perkebunan. Apakah itu perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, atau perkebunan sekunder gitu ya, atau dari masyarakat. Kemudian kalau kondisinya kawasan hutan, kita juga harus mengetahui kawasan hutan ini hutan apa, apakah hutan yang homogen atau heterogen, atau masih hutan perawan. Nah, kita bisa melihat dari situ secara vegetasinya, kita mengenali vegetasi-vegetasi tersebut. Contoh misalnya, dulu mungkin adik-adik pernah tahu akasia itu adalah bisa em, apa ya di tanaman hutan gitu ya, ataupun di hutan tanaman industri itu semua akasia. Tetapi ternyata menimbulkan masalah baru. Satu, seperti tanaman akasia itu adalah tanaman invasif ya, artinya eh, dia tidak apa ya nantinya yang dulunya heterogen, suatu hutan tersebut menjadi eh, homogen. Nah, kemudian juga dari daunnya itu sangat sering terjadi kebakaran. Kemudian juga kita harus tahu tuh bagaimana mitigasinya untuk kebakaran. Kemudian bagaimana kemampuan si pohon ataupun tanaman ataupun vegetasi di area tersebut bisa menjaga ataupun akarnya bisa menahan ya laju erosi, sehingga tidak mempengaruhi dari kualitas air, apakah itu sungai, danau, ataupun sumber air yang lainnya. Seperti itu. Baik, Pak. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Bagaimana perusahaan itu memastikan bahwa kondisi di lingkungan awal itu sudah digunakan yang telah diterapkan representatif? Betul, oke. Itu pastinya kita lakukan, perusahaan sudah memiliki zona awal, kemudian di dalam matriks AMDAL ataupun persetujuan lingkungan sudah diketahui, oh apa yang harus dilakukan, baik itu pengelolaan ataupun pemantauan. Pengelolaan itu secara baik itu harian, mingguan, dan bulanan sampai dengan tahunan, kita juga harus melaksanakan. Itu menjadi mandatori perusahaan untuk dilakukan. Pengelolaannya apa saja? Contoh misalnya seperti Esther kemarin di sini itu pengelolaan kualitas udara. Apa? Debu. Apa harus dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan penyiraman. Itu. Kemudian untuk pemantauan. Pemantauan itu yang wajib, contoh seperti kualitas air. Kualitas air itu kalau kita bicaranya industri batu bara, itu ada 4 parameter. Ada pH, TSS, Fe, dan Mn. Kemudian yang
harus dilakukan pengukuran secara harian itu adalah parameter pH dan TSS. Untuk yang Fe dan Mn itu dilakukan minimal 1 bulan sekali. Kemudian juga ada yang namanya pemantauan kualitas air permukaan, baik itu dari hulu sebelum ada kegiatan, masukkan air limbah dari kegiatan pertambangan, kemudian di antara di outfall masing-masing setting pond ataupun ipal domestik sampai dengan ke hilir. Nah, bagaimana? Apakah eh, itu terjadi perubahan secara kondisi lingkungan? Bisa dibandingkan dengan kondisi hulu kualitasnya, eh, kemudian juga di outstreamnya, downstreamnya sampai dengan ke hilirnya. Nah, seperti itu yang bisa dilakukan. Oke, baik Pak, sudah cukup jelas mungkin pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Lanjut dengan saudari saya Pak Felicia. Terima kasih Pak. Ya, Saya Felicia Kristanto, juga mahasiswa Trisakti Teknik Pertambangan, sekarang semester 6. Izin Pak, saya juga ingin bertanya-tanya sedikit. Saya sih lebih mau ke fokus untuk airnya sih Pak. ya. Pertama, saya ingin bertanya, kira-kira kalau dari perusahaan Bapak, dari mana sih sumber air untuk kegiatan pertambangan itu berlangsung? Sumber airnya itu diambil dari mana? Oke, kalau sumber air kita menggunakan sumber air permukaan atau air hujan. Kita tampung di beberapa kolam. Itu ada kolam retensi ya. Nah, di situ kita manfaatkan eh, airnya untuk kegiatan mes dan office. Kemudian juga ada eh, void, itu juga kita manfaatkan sebagai sumber air bersih. Dan itu juga menjadi sumber ketika kondisi-kondisi darurat, contohnya masih tadi kebakaran hutan, itu menjadi sumber air untuk pemerintah melakukan penyiraman itu. Oke, baik Pak. Kemudian kalau untuk air asam tambang itu sendiri pengelolaannya bagaimana sih Pak? Untuk di proyek kami PT Kim ini dari beberapa studi eh, tidak di tidak terlalu signifikan antara PAF dan NAF-nya. Sehingga walaupun kondisi tersebut tetap kita lakukan pelaporan dan baik itu pengelolaan dan pemantauan. Pengelolaannya seperti apa? Dilihat ketika kita melakukan penambangan, kita posisikan air tersebut di beberapa titik di area SAM sehingga dilakukan pemompaan menuju ke settling pond. Kalau di settling pond kami yang sumber limbahnya berasal dari SAM itu ada namanya settling pond Sindur. Secara monitoring harian yang kita ukur adalah pH dan TSS. Secara pengukuran harian dari pH-nya itu kondisinya normal. Kategori normal adalah range-nya di 6 sampai dengan 9. Begitu. Oke, baik Pak. Kemudian kalau untuk pencemaran air lainnya selain dari air asam tambang itu, kira-kira pencegahannya bagaimana? Terus monitoringnya tuh seberapa sering Pak? Oke. eh, Biasanya nanti kalau di tambang khususnya batu bara, masalah yang paling rumit itu adalah masalah air atau bagaimana suatu perusahaan itu melakukan water manajemennya. Kita lihat dari eh, awal kegiatan ya, mulai perusahaan tersebut secara bisnis proses melakukan land clearing, kita juga harus pastikan aliran tersebut masuk ke area pit atau tidak mengalir ke area kebun masyarakat atau bahkan sampai dengan ke sungai. Karena apa? Ketika kita melakukan land clearing, vegetasinya hilang. Ketika ada hujan, hujan akan melepaskan partikel-partikel tanah yang itu menjadi nilai kekeruhan untuk air sungai. Tetapi ketika
kita bisa melakukan rekayasa untuk dialirkan ke dalam pit ataupun sedimen pond sehingga kita bisa melakukan treatment di area tersebut. Gitu. Kemudian juga eh, ketika setelah selesai dilakukan land clearing, kemudian kita melakukan penambangan sampai dengan pembentukan area reklamasi. Kita bicaranya adalah disposal yang sudah final. Eh, Sama halnya untuk perlakuannya, bagaimana kita memastikan aliran dari disposal baik itu yang masih aktif ataupun disposal yang sudah final yang nantinya akan menjadi area reklamasi, sebisa mungkin kita lakukan rekayasa untuk mengalirkan air air larian tersebut, runoff-nya ke area-area settling pond ataupun area-area sedimen pond sehingga dari perusahaan bisa melakukan pengelolaan baik itu dari penambahan koagulan, kemudian melakukan metode dengan peralatan saat ini atau teknologi sampai dengan pemantauan memastikan kualitas air yang sudah dilakukan pengelolaan sudah sesuai dengan baku mutu lingkungan berdasarkan peraturan pemerintah. Seperti itu. Berarti tadi kalau untuk pemantauannya biasanya dari perusahaan itu rutinnya berapa lama sekali, Pak? Untuk air itu secara parameter yang 4 tadi, kita yang harian itu ada 2 parameter, ada pH dan TSS. Kemudian untuk yang bulanan itu kita ada pH, TSS, Fe, dan Mn. Kemudian untuk area memastikan hulu hilir badan air penerima kita lakukan per 3 bulan. Kita bisa membandingkan eh, apakah dari kegiatan eh, penambangan ini menimbulkan dampak negatif, artinya menambah Ya anjir, mati lah mungkin. sorry terputus. Bisa dilanjutkan? Iya. Mungkin terakhir dari saya, Pak, kira-kira kalau ada pencemaran itu penanganan apa sih yang bisa dilakukan? Penanganannya ya. Oke. Eh, Penanganan itu biasanya kita masukkan di dalam eh, prosedur ya. Jadi pencemaran itu kan bisa yang ada yang bisa dikendalikan, kemudian ada yang tak terkendali. Yang dikendalikan itu misalnya ada sabotase dari oknum ya. Nah, contoh misalnya ketika kita sedang melakukan pengelolaan di settling pond, eh, contoh kasusnya seperti ini, misalnya di pemumpaan itu ataupun dari disposal, kondisi 4 parameter tadi
buruk gitu ya. Kita berdasarkan pengukuran in situ. Biasanya yang kontras sekali yang mudah dilihat adalah kekeruhan atau TSS. Nah, di dalam apa namanya eh, settling pond itu ada pintu-pintu air yang mengatur debit ya. Nah, di situ juga kita lakukan ketika kondisinya diketahui bahwa TSS-nya adalah lebih dari baku mutu, kita lakukan treatment dengan menambahkan beberapa kimia seperti tawas, kemudian ada kapur berdasarkan kondisi. Uh, pada momen tersebut kan dibutuhkan waktu ya untuk pengendapan dari total suspended solidnya sehingga bisa mengendap secara maksimal. Nah, ada kondisi di sabotase pintu airnya yang harusnya belum dibuka itu dibuka oleh oknum atau masyarakat sekitar sehingga air yang seharusnya belum boleh dikeluarkan itu keluar ke badan air. Bagaimana kondisinya ya kita harus segera melakukan tindakan. Kita harus mengisolasi area tersebut yang menjadi pencemaran. Nah, tetapi ketika kita melihat eh, contoh misalnya di di dalam di setting pun tersebut kan pastinya nanti akan dibuang ke badan air ketika kondisinya sudah sesuai dengan baku mutu. Nah, kita juga melihat apakah badan air tersebut secara debit dan kualitas lebih baik atau lebih besar dari debit atau kualitas dari pengelolaan setting pond kita. Nah, ketika si sungai tersebut itu lebih besar, kita bisa terbantukan karena eh, beban pencemar yang masuk ke dalam eh, air sungai itu tidak terlalu berpengaruh, tetapi itu tidak menjadi keuntungan sebagai perusahaan, tetapi menjadi tanggung jawab bagaimana kita harus memastikan kualitas airnya sesuai dengan baku mutu, seperti itu. Baik. Kemudian kalau yang darurat, contoh yang kita tidak bisa kendalikan adalah curah hujan ya. Ketika curah hujan tinggi, kemudian setting pond kita tidak cukup untuk menampung air limpasan, apa yang harus dilakukan? Nah, di dalam prosedur kami biasanya menuangkan hal tersebut eh, untuk pengendalian kebencananya seperti apa, kedaruratannya seperti apa. Contoh, eh, masing-masing kolam di dalam setting pond itu kita sudah memiliki kapasitas ya, kapasitas rencana seperti apa, kemudian yang tersedia berapa, dan juga secara status bulanan kita lakukan inspeksi. Jadi di kami diterapkan ketika kondisi setting point tersebut ada tiga eh, status ya. Ada statusnya ready, ada statusnya standby, ada statusnya breakdown. Kita bisa gunakan itu untuk eh, bagaimana apa yang dikategorikan ready, artinya secara kapasitas, metode, dan teknologi sudah bisa digunakan. Standby itu masih bisa digunakan dalam beberapa waktu. Contoh kita tentukan dari hasil inspeksi, oh ini masih bisa digunakan untuk 2 kali 24 jam. Setelah 2 kali 24 jam, segera dilakukan maintenance. Apakah itu kapasitasnya, teknologinya, atau peralatan metode pengolahannya. Kemudian yang breakdown artinya harus dilakukan perbaikan 1 kali 24 jam. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari saya pertanyaan tentang air sudah cukup. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik Pak, baik Pak, izin memperkenalkan diri. Saya Abelia, mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Mungkin saya akan bertanya lebih mengarah ke udara dan kebisingan. Sebelumnya Pak, saya izin bertanya apakah di perusahaan
yang sekarang ini ada kegiatan blasting Kak, Pak? Ada kegiatan blastingnya. Ada. Baik. Untuk yang pertama, apa sumber utama emisi debu dan gas Pak untuk di perusahaan? Untuk emisinya ada dari beberapa, pastinya ya kalau pertambangan menggunakan alat berat ya, ada emisi. Kemudian juga di perusahaan juga eh, menentukan umur unit ya, berapa tahun. Contoh di kami itu 3 tahun, tetapi juga tidak melulu dikunci dengan umur, tapi kita lihat dengan kondisi unitnya. Salah satunya upayanya adalah melihat dari timbulan emisinya dari beberapa unit tersebut. Itu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada pengendalian debu selain penyiraman, Pak, yang dilakukan Untuk perusahaan? untuk pengendalian debu saat ini hanya dilakukan penyiraman saja, karena itu terbukti efektif, sehingga kami belum memerlukan teknologi lain atau Baik, Pak. metode lain. Untuk selanjutnya, apakah kualitas udara dipantau secara berkala, Pak? Ya, dilakukan pemantauan secara berkala. Berkalanya adalah per 3 bulan di beberapa lokasi yang potensial ada pencemaran udara. Baik itu dari di dalam tapak proyek, kemudian juga di ring 1 di masyarakat, eh, itu kurang lebih 1 sampai 3 kilo dari tapak proyek. Artinya kita mau melihat debu itu apakah terbang sampai ke masyarakat ataupun ke pemukiman. Jika iya, apa yang harus dilakukan? Jika tidak, itu menjadi catatan eh, selanjutnya untuk dilakukan perbaikan. Baik, Pak. Berarti kalau untuk eh, pemantauan kualitas ini tidak hanya di area pit ya, Pak, dan atau di area kerja, tetapi juga di Ya, masyarakat ya, Pak. betul. Selanjutnya, eh, bagaimana pengendalian kebisingan dan getaran peledakan, Pak? Untuk pengendalian kebisingan, eh, sebelum kegiatan kita menentukan titik-titik blasting itu, eh, radiusnya apakah aman atau tidak. Itu juga berlaku dengan getaran. Misalnya kita tentukan, eh, misalnya di kami itu 1 sampai 2 kilo gitu ya. Kita juga harus mengetahui struktur batuannya seperti apa. Itu kan juga mempengaruhi dengan getaran ya yang akan diterima ataupun yang menyebar sampai dengan masyarakat. Nah, kalau untuk pemukiman dari Tapa Project itu eh, radiusnya di 1 sampai 2 kilo, sehingga untuk lokasi-lokasi yang akan dilakukan blasting tergolong aman. Itu yang kami lakukan sampai dengan saat ini. Baik, Pak, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya tanyakan. Saya lanjutkan kepada rekan saya, Pak. Iya. Oh, baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Berlianita Andara Putri dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Di sini saya ingin menanyakan terkait beberapa hal terkait pengelolaan limbah, Pak. Untuk yang pertama, apa saja jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan, Pak? Untuk kita limbah itu ada limbah cair, yaitu dari yang dikelola oleh di settling pond, kemudian dari domestik. Limbah domestik itu dari kegiatan mes, office dan kantin, itu dikelola di IPAL domestik. Kemudian ada limbah bahan berbahaya beracun B3, itu sumber limbahnya berasal dari kegiatan penambangan, terutama dari alat-alat berat ya, sampai kemudian limbah
eh, non B3 juga ada. Non B3 itu dari kantin. Nah, itu juga kami kelola, itu dijadikan kompos. Baik, Pak. Begitu. Saya ingin bertanya lebih lanjut terkait limbah B3. Bagaimana sistem pengelolaan limbah B3 yang diterapkan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya, Pak? Oke, untuk pengelolaan limbah B3 di kami itu pastinya sesuai dengan peraturan pemerintah. Mulai dari kita harus mengetahui timbulan limbahnya dari mana-mana saja, berapa jumlahnya. Kemudian kita juga wajib menyediakan TPS ya, TPS limbah B3 sesuai dengan timbulan limbahnya. eh, Kemudian di dalam itu di TPS itu kita juga harus memisahkan antara jenis-jenis limbah. Contoh ada oli, ada majun, ada hose bekas, ada filter bekas, ada aki bekas, masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian di pemerintah juga mewajibkan perusahaan tersebut memiliki akun simple namanya. Sistem Informasi Pelaporan Lingkungan, itu di bawah Kementerian Lingkungan Hidup atau saat ini BPLH. Nah, kemudian bagaimana caranya kita melakukan eh, pelaporan kepada pemerintah melalui Simple? Eh, Contoh misalnya dalam 1 minggu ini ada timbulan limbah 3 ton. Nah, kita juga harus update di dalam sistem. Sehingga ketika akan dilakukan perencanaan pengangkutan, kita sudah mengajukan manifest limbah B3 yang diketahui oleh eh, apa yang yang menghasilkan limbah, contoh dari PT Kim sendiri dan kontraktornya. Kemudian dari kami menyiapkan manifest dan akan disetujui oleh pihak ketiga yang kita tunjuk, yang kami tunjuk untuk melakukan pengangkutan sampai dengan pemanfaatan dan pengolahan limbah tersebut. Nah, nantinya dari pihak ketiga tersebut akan melaporkan berapa jumlah yang dilakukan pemanfaatan, kemudian pengolahan dan pemusnahan. Seperti itu. Pak, selanjutnya saya ingin bertanya terkait bagaimana strategi perusahaan dalam pengelolaan overburden dan batuan sisa yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan itu sendiri, Pak. Penambangan, maaf. Oke, ya. Jadi bagaimana untuk pengolahan overburden-nya, eh, kita pastinya harus tahu ya bisnis proses di perusahaan kita seperti apa. Kemudian juga kita harus tahu karakteristik batuannya itu seperti apa. Apakah batuan tersebut bersifat puff atau memang ada NAF atau eh, keduanya ada. Tinggal kita melihat persentase timbulannya seperti apa. Misalnya di area kami itu secara pengujian ataupun kajian eh, diketahui hanya 25% yang batuannya atau OB-nya itu bersifat puff. Kemudian juga dilihat dari kondisi SAM-nya, yang mana itu kan SAM itu adalah area yang sudah dibuka, itu OB-nya ada batu baranya tersisa seperti itu, ternyata tidak menimbulkan air asam tambang. Nah, artinya di sana dari batuan itu sendiri sudah bisa melakukan netralisasi ya, antara OB kemudian dan yang lainnya. Artinya dari perusahaan kami itu tidak terlalu eh, berupaya lebih sulit untuk melakukan pengolahan OB. Nah, artinya juga eh, tinggal bagaimana kita menentukan eh, jenjang-jenjang untuk disposal itu yang nantinya akan menjadi area final dan dilakukan spreading soil menjadi area reklamasi. Seperti itu.
Baik, Pak. Selanjutnya, apakah perusahaan memiliki kebijakan atau program pemanfaatan kembali maupun penggunaan ulang terhadap material sisa tersebut, Pak? Untuk saat ini kami tidak ada. Kalau bicaranya untuk pemanfaatan limbah B3 ya, karena itu juga diatur tersendiri oleh pemerintah. Ketika kita akan mengajukan pemanfaatan, contoh yang biasa dimanfaatkan adalah oli bekas ya untuk campuran material blasting. Tapi di kami itu eh, tidak ada, belum dilakukan karena memang perizinannya eh, eh, harus dimiliki sebelum melakukan pemanfaatan itu. Baik, Pak. Itu saja pertanyaan dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya saya serahkan ke rekan saya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, Baik, Pak. Sebelumnya terima kasih, Pak, sudah menyempatkan waktunya. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Jaga Dewi Sada. Saya akan melanjutkan pertanyaan ini tentang dampak sosial dan keterlibatan masyarakat, Pak. oke. Baik, Pak. Sebelumnya kan di perusahaan itu pasti melibatkan masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan proses AMDAL-nya, Pak. Itu bagaimana, Pak, eh, perusahaan itu melibatkan masyarakat? Ya, jadi ketika kita bicaranya dari yang awal tadi, sebelum kita melakukan kegiatan penambangan, pastinya kita melakukan kajian. Salah satunya adalah sosial tadi. Bagaimana kita mengetahui rona awal masyarakat tersebut, mulai dari apa yang menjadi sumber mata pencarian masyarakat, kemudian budayanya seperti apa, itu juga mempengaruhi sosialnya dari masyarakat. Nantinya dari perusahaan ke masyarakat ring 1, ring 2 sampai dengan ring 3. eh, Bagaimana keterlibatannya di dalam proses kegiatan mulai dari FS, kemudian KA Andal sampai dengan AMDAL itu jadi, kita melakukan konsultasi publik. Bagaimana eh, pendapat dari masyarakat ketika perusahaan ini akan beroperasi di area tersebut. Nah, di situ ada jajak pendapat, banyak masukan, banyak insight dari masyarakat, baik itu perangkat desa, kemudian dari pemerintahan, kemudian sampai dengan masyarakat pada umumnya. Mereka akan menyampaikan kekhawatiran-kekhawatiran, dampak-dampak yang akan terjadi. Nah, kemudian dari perusahaan menyampaikan juga dampak dampak tersebut adalah memang ada dampak, tetapi dampak itu kan dibagi menjadi dua. Ada dampak negatif, ada dampak positif. Dampak positifnya pastinya akan menjadi wadah atau tempat untuk mata pencarian baru. Artinya terbuka lapangan pekerjaan. Kemudian juga pengaruhnya dari apa namanya fasilitas bangunan. Contoh jalan. Nanti kan dari perusahaan akan menyediakan jalan. Kemudian ketika ada yang perlintasan dengan sungai akan dibuatkan jembatan. Kemudian juga yang dulunya itu adalah hutan, nantinya akan menjadi pemukiman, sehingga ada eh, pengaruh dari suatu perusahaan. Nah, kemudian dampak negatif pasti juga ada kekhawatiran, apalagi eh, sampai dengan saat ini kan masyarakat taunya tambang itu adalah merusak, ya. Tetapi memang merusak, tetapi jangan lupa di dalam suatu perusahaan itu wajib ditanyakan, dipastikan apakah ada personil pengelolaan lingkungannya, sehingga masyarakat juga bisa menjadi apa ya, pengawas ya secara langsung bagaimana suatu perusahaan tambang itu melaksanakan kegiatannya. Contoh yang saya bilang tadi, ketika kita tidak melaksanakan pengelolaan air limbah secara baik sesuai dengan baku mutu, itu sangat mudah terlihat. Contoh yang eh, ketika
setting point tersebut tanpa kita kelola, langsung kita keluarkan, kita lepaskan ke badan air ya ataupun sungai. Secara visual akan terlihat kualitasnya. Nah, itu juga bisa menjadi pertanyaan dan upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan. Dan itu adalah tanggung jawab dari perusahaan. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya, bagaimana perusahaan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai kegiatan pertambangan PT Kim ini, Pak? Oke. Untuk informasi-informasi dari kegiatan pertambangan ini, eh, secara awal proyek kita melakukan konsultasi publik, kemudian secara berjalannya atau eh, pertambangan sedang berlangsung kegiatan tersebut, kita dari perusahaan ada tim ataupun personil eh, untuk CSR ya, atau Comdev, Community Development, dan eksternal. Yang mana kita pastinya merangkum ya beberapa informasi, isu, kondisi, baik itu sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Nah, di situ yang menjadi wadah untuk masyarakat dan perusahaan berdiskusi mencari solusi-solusi yang tidak merugikan salah satu pihak seperti itu. Baik, Pak. Selanjutnya, untuk apakah kajian sosial telah mempertimbangkan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat adatnya, Pak? Betul. Jadi dari tim community development juga sudah menentukan ya eh, 14 aspek ya SDGs ya. Itu ada ketahanan pangan, kemudian kaum rentan ya seperti apa tadi perempuan, kemudian anak-anak, kemudian juga yang lainnya. Itu juga sudah dilakukan dan dikelola ya, dimonitoring seperti apa sih. Yang dulunya misalnya, oh dari ring satu itu ada 10 anak yang stunting. Nah, apakah setiap tahunnya itu bertambah atau berkurang bisa dikendalikan oleh peran serta perusahaan. Gitu. Baik, Pak. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana mekanisme penyampaian dan penanganan keluhan dari masyarakat tersebut, Pak? Untuk mekanisme itu tidak terlalu diatur di perusahaan, tetapi dari perusahaan membuka pintu selebar-lebarnya untuk masyarakat ketika akan menyampaikan aspirasinya, keluhannya, permasalahannya, ketika misalnya di eh, kegiatan penambangan ada di posisi hulu ya, kemudian ada kebun masyarakat di posisi hilir. Pada momen-momen tertentu, misalnya curah hujan tinggi, kebunnya itu eh, banjir gitu ya, atau tergenang. Nah, ya masyarakat silakan untuk datang dan menyampaikan kondisi-kondisi tersebut, sehingga nanti dari perusahaan juga memfasilitasi untuk kita melakukan pengecekan bersama. Apakah eh, debit tersebut eh, berasal dari kegiatan penambangan atau memang pada umumnya pada periode tertentu itu menjadi eh, apa ya kegiatan apa ya curah hujan itu sudah terjadi seperti sebelum-sebelumnya gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Eh, Selanjutnya pertanyaannya akan dilanjutkan oleh saudari saya. Baik Pak, balik lagi ke saya. Saya izin bertanya Pak mengenai reklamasi sih Pak. Jadi apa apakah telah dilakukan inventarisasi flora dan fauna di perusahaan Pak? Untuk saat ini inventarisasi sudah kita lakukan, tetapi sifatnya masih eh, apa dilakukan oleh internal, belum dilakukan oleh pihak ketiga yang ahli. Artinya kita
belum memiliki baseline eh, yang saat ini ya, posisi yang sedang berlangsung kegiatan. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana upaya meminimalkan gangguan ekosistem? Meminimalkan pastinya ya kita sudah mengetahui ya lokasi-lokasi eh, hewan ya, hewan flora dan fauna ya. Yang mudah dilihat adalah fauna ya, mereka makhluk hidup ya, bergerak juga. Nah, kita juga yang kita lakukan adalah inventarisasi secara internal. Kita mengetahui, oh di area tertentu adalah habitat burung ini, kemudian ada kera ini, monyet ini, ataupun mamalia ini. Seperti itu saja. Hmm, Baik, terima kasih, Pak. Lanjut, bagaimana pelaksanaan reklamasi dan evaluasi keberhasilannya, Pak, untuk di perusahaan sendiri? Oke, untuk pelaksanaan kami masih sampai saat ini kita masih lakukan kegiatan reklamasi. Kemudian evaluasinya juga dilakukan secara kontinu ya. Dari area reklamasi yang sudah dilakukan penanaman, kita lakukan perawatan, kita lakukan evaluasi. Evaluasinya adalah melihat dari kesehatan tanamannya, kemudian vegetasi, apakah terdapat penambahan vegetasi di suatu area reklamasi tersebut. Bahkan sampai dengan ketika ada area yang sudah kita yakin untuk dilakukan pengajuan pencairan jaminan reklamasi, nah kita sampaikan dengan dilakukan asesmen internal ya di area-area tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran, oh skor kita keberhasilannya sekian persen, sehingga bisa pencairan sekian persen gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin itu aja, Pak, yang mengenai reklamasi. Saya lanjutkan ke rekan saya, Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Faisal Difala dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti Pak. Di sini saya ingin menanya tentang kepatuhan lingkungan dan pasca tambang Pak. Yang pertama, bagaimana perusahaan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program dan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan Pak. Efektivitasnya berarti upayanya adalah kita menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada pemerintah. Nah, nanti dari mereka akan mengevaluasi apakah hasil pengelolaan dan pemantauan yang kami lakukan sudah sesuai dengan peraturan seperti itu. Baik Pak. Kemudian lanjut Pak. Apakah apa tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan dalam memenuhi komitmen pengelolaan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL, Pak? Tantangan terbesar sampai dengan saat ini adalah regulasi yang selalu berubah-ubah. Itu kemudian juga teknologi yang sangat banyak ya. Jadi eh, pengaruhnya adalah dengan cost dan biaya. Seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Beni. Mungkin dari rekan-rekan kalian, kami semua sudah bertanya mengenai sedikit tentang perusahaan. Terima kasih. Mungkin selanjutnya ada akan sesi dokumentasi dulu, Pak, buat kita masukkan. Berli, tolong. Ada tolong. Oke. Baik, Pak. Sebelumnya saya izin untuk mengambil dokumentasi kita wawancara pada pagi hari ini ya, Pak. 1, 2, 3.
Oke Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak Beni sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Kasih izin ya. Terima kasih, Pak. Iya Pak, terima kasih Terima kasih Pak. Pak.